Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Daniel Pasaribu, saya seorang dosen ilmu pemerintahan di Universitas Terbuka dengan NIDN 0025 10 8704. Sebagai seorang dosen, saya bertanggung jawab melakukan tridharma perguruan tinggi. Di bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah komunikasi pemerintahan, sistem kepartaian dan pemilu, sistem politik Indonesia, tugas akhir program, dan karya ilmiah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana saya mengajar komunikasi pemerintahan dengan kode mata kuliah IPEM 4319. Penjelasan ini meliputi aspek kebijakan dan strategi komunikasi pemerintahan yang mencakup strategi pengembangan sistem pelayanan komunikasi pemerintahan dan strategi penataan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti pada program studi ilmu pemerintahan dengan bobot 3 SKS. Setelah mempelajari mata kuliah ini, kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa adalah bahwa mahasiswa mampu menjelaskan ikon-ikon komunikasi pemerintahan, definisi, konsep, teori, paradigma, etika, moral, fenomena perspektif komunikasi pemerintahan, dan mampu menganalisis isu yang berkembang seputar komunikasi pemerintahan. Dalam proses belajar dan mengajar, saya menggunakan model tutorial online. Model tutorial online ini berisi diskusi dan tugas. Selain tutorial online, saya juga menggunakan model Zoom, di mana model Zoom ini saya lakukan dengan tujuan untuk lebih menambah interaktif atau lebih tepatnya student engagement dalam memahami materi-materi yang ada di mata kuliah komunikasi pemerintahan. Sebagai perguruan tinggi jarak jauh, Universitas Terbuka memberikan pilihan pelayanan belajar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, sinkronus dan asinkronus. Mahasiswa bisa memilih sinkronus, yaitu dengan model web atau tutorial tatap muka, dan asinkronus dengan menggunakan tutorial online dengan basis LMS. Pada kesempatan ini, dalam pemberian tugas, saya juga mengedepankan case study. Tujuannya adalah untuk merangsang atau menstimulus mahasiswa agar berpikir kritis. Berikut ini saya tampilkan video pengajaran komunikasi pemerintahan dengan kode mata kuliah IPEM 4319. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Selamat datang di tutorial webinar kita. Pada hari ini kita akan membahas topik tentang komunikasi pemerintahan. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah hadir. Suara saya apakah jelas kedengaran, rekan-rekan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Oke, baik ya. Jadi kita akan belajar pada hari ini tentang kebijakan dan strategi komunikasi pemerintahan. Mata kuliah komunikasi pemerintahan ini merupakan mata kuliah inti di program studi ilmu pemerintahan dengan kode mata kuliah IPEM 4319. Perkenalkan, saya Daniel Pasaribu, saya merupakan dosen ilmu pemerintahan. Bobot SKS mata kuliah ini adalah 3 SKS. Baik, rekan-rekan mahasiswa,
Aspek yang akan kita bahas yaitu yang pertama yaitu tentang strategi pengembangan sistem pelayanan komunikasi pemerintahan. Jadi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 bahwa pemerintah itu sudah menggalakkan pengembangan e-government. Ya, pasti rekan-rekan sudah pernah mendengar apa itu e-government ya. Nah, nanti kita akan coba diskusi terkait dengan e-government, penerapannya di daerah rekan-rekan sekalian. Nah, jadi layanan publik itu bersifat terintegrasi. Pada dasarnya ya, harusnya terintegrasi, tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Kemudian, dunia usaha itu kan pada dasarnya memerlukan informasi, gitu ya, dan dukungan pemerintah dalam menjawab perubahan pasar dan tantangan global secara cepat. Jadi kalau kita sebagai masyarakat, jadi gini rekan-rekan, stakeholder itu ada dua, masyarakat dengan dunia usaha, atau lebih tepatnya pihak swasta. Nah, biasanya di dalam pelayanan publik, kalau ya pelayanan publik itu lambat, tidak efektif, banyak praktek-praktek kecurangan, itu kan sering kita alami ya. Apalagi kalau sistem pelayanan publiknya masih bersifat konvensional, gitu, sehingga tidak terbuka. Nah, oleh karena itu, program pengembangan e-government ini membuka ya peluang kepada masyarakat untuk ya terutama dalam hal birokrasi itu mempercepat proses. Ada keterbukaan atau transparansi, tidak berbelit-belit, cepat dan efektif. Begitu juga dengan dunia usaha. Nah, dunia usaha itu kan contohnya gini, kalau kita membuat izin usaha, itu kan bisa sampai berbulan-bulan kalau tidak ada orang dalam. Tapi dengan penggunaan e-government, maka tidak perlu lagi ada praktek-praktek kecurangan. Jadi tinggal ada internet di mana ada jaringan, ya kan, ada websitenya, ada portal e-government-nya, maka birokrasi lebih cepat. Nah, jadi memang pelayanan publik itu pada dasarnya harus transparan, terpercaya, terjangkau oleh masyarakat luas melalui jaringan komunikasi dan informasi. Jadi intinya ada jaringan komunikasi dan informasi. Itu ya. Nah, bagaimana strategi untuk mencapai sasaran ini? Maka yang pertama adalah dengan perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi di seluruh wilayah. Jadi kalau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu tidak boleh ada perbedaan. Nah, tapi inilah menjadi suatu kendala di negara kita karena kita negara kepulauan kan. Pulau Jawa dengan Pulau Papua itu bisa saja berbeda kualitas jaringan komunikasinya. Sumatera dengan Kalimantan. Oleh karena itu, agar implementasi pengembangan daripada e-government ini dapat merata di seluruh wilayah, maka yang paling penting kualitas jaringan komunikasinya. Yang kedua, pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik. Gitu ya. Jadi harus banyak portal-portalnya gitu. Contohnya kalau untuk dia kesehatan, pendidikan, di desa, bahkan di tempat terkecil remote area seperti desa itu harus ada gitu. Nah, kemudian ada pemberian pelayanan one stop service di tingkat kabupaten, kecamatan gitu ya. Kemudian pembentukan jaringan organisasi pendukung, ada back office-nya, ya, kemudian pembukaan situs dan website, pembukaan sistem manajemen dokumen elektronik, standarisasi, dan sistem pengamanan informasi. Jadi memang kalau kita mengembangkan e-government, ya, jadi tidak hanya sekedar bahwa kita melakukan pengurusan terhadap dokumen, tapi bagaimana pelayanan itu harus standar. Pengamanan tentang identitas kita, profil kita juga aman. Ya, pembukaan situs dan website secara menyeluruh. Informasi ini diperoleh oleh seluruh masyarakat. Seperti itu ya. Nah, oleh karena itu penting untuk
dilakukan kerjasama, terutama di lingkungan pemerintah untuk mencapai sasaran tadi. Gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sistem belajar kita adalah nanti setelah ini selesai kita tanya jawab dan kita berdiskusi. Jadi kita biar ada waktu teman-teman untuk mencatat apa yang mau ditanyakan dan yang mau didiskusikan, gitu ya. Nah, topik berikutnya kita masuk ke dalam aspek strategi penataan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi. Rekan-rekan mahasiswa, penataan sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah itu meliputi satu, fokus kepada kebutuhan masyarakat. Itu ya. Nah, jadi tidak fokus kepada kepentingan pribadi atau golongan, tapi harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kedua, sifatnya harus manajemen perubahan. Ya, bahwa memang ketika kita memberlakukan e-government itu memang harus ada perubahan terkait contohnya ya cara kerja, kapasitas, kemampuan, kan gitu ya. Kemudian penguatan e-leadership, gitu ya. Baru yang terakhir rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi. Jadi harus ada naungan atau legal standing terhadap peraturan yang telah dibuat. Itu ya. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa negara kita kan luas ya, Indonesia ya. Dengan jumlah penduduk 275 juta ini, maka pasti setiap daerah itu kan berbeda-beda ya karakteristiknya. Baik dari sisi ekonomi, pendapatan, gitu ya. Kemudian pendidikan, penggunaan teknologi. Nah, ini semua menjadi suatu problem, bisa kita katakan demikian, untuk pengembangan e-government. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak bisa sendiri di sini, ya. Oleh karena itu perlu, namanya juga untuk membangun e-government ini kan dibutuhkan capital, ada capital flow, ya, harus masuk dana untuk membangun satu contohnya jaringan. BTS itu kan dananya gede ya, tidak bisa hanya dari APBN atau APBD. Karena itu kita butuh, pemerintah butuh yang namanya dukungan dari dunia usaha. Kalau kita lihat sekarang, dunia usaha itu kan ada yang milik negara, ada yang milik benar-benar pure swasta. Seperti contohnya jaringan TRI, ya kan? Indosat, seperti itu. Kalau BUMN, itu contohnya Telkomsel. Nah, bagaimana partisipasi dunia usaha ini dapat membantu pemerintah dalam pengembangan e-government? Jadi bukan soal capitalnya saja, tapi terkait juga dengan keahlian atau kapasitas. Nah, dikatakan di sini bahwa dunia usaha dapat membantu pemerintah dengan satu, memberdayakan keahlian dan spesialisasi yang berkembang di sektor swasta. Jadi gini, terkadang pemerintah itu agak telat memang dalam menggunakan teknologi selalu ya. Nah, swasta itu biasanya mereka sudah advance. Oleh karena itu, ya kan, pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari pusat sampai ke daerah, dilakukanlah pemberdayaan keahlian dan spesialisasi yang ada di swasta. Lalu nanti itu diadopsi, dikembanginlah untuk sampai ke daerah, gitu ya. Yang kedua, partisipasi dunia usaha dalam meningkatkan nilai informasi dan jasa kepemerintahan, gitu ya. Kemudian pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah negara. Nah, ini biayanya sangat gede ini karena memang contohnya untuk daerah Papua, daerah pegunungan, gitu ya. Itu kan untuk akses logistik ke sana kan itu butuh biaya besar kan gitu ekstra. Oleh karena itu pemerintah bersama dengan swasta itu
yaitu bekerja sama. Bagaimana swasta, contohnya adalah perusahaan teknologi informasi seperti tadi saya katakan Indosat, kemudian Tri, ya kan, kemudian Telkomsel, mampu membangun jaringan komunikasi dan informasi itu di wilayah-wilayah terpencil. Sehingga ketika pemerintah ingin membangun yang namanya pengembangan e-government, terbantu oleh yang namanya ketersediaan jaringan tersebut. Nah, jadi materi ini saya ambil dari BMP kita, penulisnya Ibu Erliana. Nah, jadi gini rekan-rekan, bahwa rekan-rekan tidak hanya bisa mendapatkan materi tentang kebijakan dan strategi komunikasi pemerintahan dari BMP, tapi bisa juga dari RBV, dari perpustakaan UT, dan dari sumber online lainnya. Demikian, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada Pak, saya mau bertanya. Silahkan. Izin bertanya Pak. Kan Ya, sekarang sebutkan ada. nama dan asalnya dari mana. Silahkan. Baik, selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Suprihatin dari UPT Jakarta, program studi ilmu pemerintahan semester 5. Izin bertanya Pak. Ya. Saya mau bertanya mengenai, sekarang kan di era pimpinan Jokowi ya Pak, dilaksanakan e-government. Nah, apa saja sih kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan di era Pak Jokowi ini, seperti masyarakat kan kurang mengetahui ada website. Ya, bagus. Oke, Jadi saya sudah masyarakat menangkap. cenderung Ya, baik. Terima kasih. Tadi siapa namanya? Maaf. Siti Suprihatin. Halo, namanya siapa? Namanya Siti Suprihatin, Oke, Pak. saya pinter. Oke. Titin ya. Oke. Siti Suprihatin. Jadi gini, pertanyaan kamu bagus. Itu arahnya nanti menganalisis fenomena. Jadi penerapan daripada teori dan implementasi di dalam kehidupan realita, gitu ya, bagus. Jadi gini, Siti ya, kalau kita menganalisa bagaimana sih penerapan e-government di era Pak Jokowi kan gitu ya. Pertama kita perlu lihat dulu bahwa Pak Jokowi itu pemimpin yang seperti apa. Nah, dia termasuk pemimpin yang suka melakukan perubahan, gitu ya. Oleh karena itu, slogannya kan revolusi mental. Kenapa slogannya revolusi mental? Karena dia ingin melakukan perubahan terutama di bidang birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit. Maka kalau kita lihat, apa sih yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama lebih kurang 10 tahun? Yang pertama adalah terkait dengan birokrasi. Semua birokrasi itu dipangkas menjadi lebih mudah. Baru yang kedua, peraturan-peraturan yang tidak atau yang membebani birokrasi itu dihilangkan. Ketiga, penerapan daripada teknologi informasi di dalam pelayanan publik. Sekarang ini kita kalau mengurus KTP, saya pengalaman, contoh saya mengurus pindah dari Riau ke Tangerang Selatan, itu saya nggak ada bayar sepeser pun gitu. Bayangin, gitu. Saya hanya mengurus surat pindah, lalu saya upload, ya kan, di portalnya Disduk Capil, kemudian saya langsung bisa mengambil apanya KTP saya, tinggal cetak gitu, dan saya tidak bayar. Coba bayangin kalau dulu kita bayar 1 juta buat KTP, itu kan suatu inovasi. Artinya bahwa pengembangan konsep e-government itu harus disesuaikan juga dengan perubahan yang diinginkan oleh pemimpinnya. Kemudian yang kedua, untuk membuat izin usaha. Sekarang izin usaha itu sudah sangat singkat, gitu ya, tidak perlu lama, ya, bisa menggunakan dari websitenya, ya. Kemudian yang berikutnya mengurus paspor. Saya masih ingat kalau saya ngurus paspor itu cukup lama ya. Sekarang bisa online, gitu, ya.
Cuman memang semua tidak bisa sempurna, tapi sudah mengarah terhadap perubahan menuju e-government tadi, gitu. Sehingga paling tidak, yang terkait dengan izin usaha, dengan kepentingan masyarakat, itu tidak membebani masyarakat terlalu besar seperti dulu. Sebenarnya kita udah ketinggalan, tapi tidak ada masalah. Lebih bagus terlambat daripada kita tidak melakukan sama sekali. Gitu ya. Nah, jadi banyak contohnya dalam hal pelayanan publik ini dilakukan oleh pemerintahan sekarang yang mempersingkat bagaimana pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, izin usaha, IMB, paspor, ya, itu semua sudah menggunakan membayar pajak, itu sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita menganalisis perkembangan daripada e-government di era sekarang. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya, Siti? Iya, Pak, dapat dipahami. Oke, ngerti ya? Oke, yang lain ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, nama dan dari mana ya? Nama saya Fitriana Hidayati dari UPB JJ Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mendukung keberlakuan e-government pada beberapa wilayah tertentu yang masih sulit untuk akses internetnya, terlebih Sudah beberapa dibuat. masyarakat di sana pasti kan gaptek ya, Pak. Maksudnya karena tidak terbiasa dengan kemajuan teknologi, hanya beberapa orang yang dapat mengakses. Itu gimana, Pak, tentang e-government-nya? Apakah mereka tuh terus tertinggal karena sulitnya akses internet atau bagaimana? Oke, baik. Jadi, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Dengan siapa tadi namanya? Lupa saya. Fitriani, Fitriani, oke. Dari BPJJ Makassar ya? Jakarta, Pak. Jakarta, ya. Jadi gini Fitri, jadi memang eh, yang namanya e-government itu bisa terlaksana apabila ada jaringan komunikasi dan informasi. Ya, lebih tepatnya kan ada pendukung sarana infrastruktur seperti itu. Jadi memang itu tugas daripada pemerintah untuk memperhatikan bagaimana infrastruktur di daerah-daerah yang masih kurang. Jadi peningkatan infrastruktur itu ya kan bisa dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan BUMN. Contohnya Telkomsel, contohnya dengan pihak swasta. Kenapa? Jadi gini, pemerintah contohnya bisa melakukan kerjasama ini dengan memberikan kemudahan pelayanan atau itu menjadi proyek strategis pemerintah, gitu ya, sehingga program pemerintah tersebut bisa tercapai, gitu. Nah, selain daripada birokrasi kan juga kita uh, infrastruktur ini mendukung untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, ya kan, kita kan terkenal dengan daerah wisata yang bagus-bagus gitu ya. Nah, itu kan kita butuh infrastruktur, terutama jika memang sekarang ini kan pariwisata menggunakan teknologi informasi semua. Nah, jadi memang pemerintah harus menggandeng yang namanya pihak swasta dalam membangun infrastruktur. Karena pemerintah kan tidak sanggup biaya kalau sendiri hanya fokus kepada infrastruktur terkait dengan komunikasi dan informasi, harus menggandeng pihak swasta dan BUMN. Itu ya. Nah, apakah mereka akan tetap tertinggal? Ya tidak. Maka kan kita punya pemerintah tingkat 2, tingkat 1. Pusat itu punya program. Program itu disalurkan kepada pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah itu harus punya awareness gitu untuk melihat apa sih yang menjadi kebutuhan utama dan penting bagi pembangunan di daerahnya. Maka dia bisa melakukan ya infrastruktur dari APBD gitu ya. Nah, jadi tidak sepenuhnya dari pusat, tapi bisa juga oleh daerah. Sebagai contoh untuk daerah terluar. Nah, kan gitu. Nah, teknologi informasi komunikasi ini juga akan memberikan kita informasi terkait informasi di daerah terluar. Bagaimana sih daerah-daerah yang di luar itu update informasi, data, jumlah penduduk,
perekonomian, pendidikan, kesehatan, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah itu harus aktif. Itu. Jadi jawabannya adalah kerjasama antara swasta dengan pemerintah daerah dan pusat. Seperti itu ya. Oke. Kenalkan, nama saya Vivi Anggreni dari Universitas Terbuka Makassar. Pertanyaan saya, Silakan, Vivi. mengapa harus ada partisipasi dunia usaha dalam pengembangan e-government? Oke, itu saja. Ya, Pak. Ada yang bisa jawab? Rekan-rekan? Mungkin saya tadi sudah menjelaskan. Ada yang bisa menjawab? Silakan, Izin menjawab, Pak. Fitriana. Ya, coba Fitri. Mohon dikoreksi kalau salah ya Pak ya. Kenapa pemerintah membutuhkan bantuan BUMN atau swasta? Karena pemerintah tidak mungkin bisa untuk menyelesaikan sendiri, karena mulai dari kurangnya dana, mungkin juga akses untuk kesananya. Mungkin kalau misalkan dengan bantuan swasta atau BUMN, mereka kan bisa membantu melalui dana atau melalui internet. Pusat kan membutuhkan bantuan internet juga ya Pak, sehingga informasi yang jauh dari pusat itu, pusat bisa tahu. Udah itu aja Pak. Baik, Terima terima kasih. kasih Fitri. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Cukup apa ya? Saya katakan cukup, bukan cukup lagi, tapi kita sangat interaktif. Nah, ini namanya program dengan modus layanan seperti ini lebih melibatkan banyak interaksi mahasiswa kepada dosen. Student engagement namanya ya. Dikerjakan diskusinya, dikerjakan tugasnya. Oke, sampai ketemu rekan-rekan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.